Setelah sebelumnya bungkam, Ketua DPR RI Puan Maharani kini merespon soal rencana pengajuan hak angket sejumlah partai politik untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Puan menyebut hak angket membutuhkan dukungan politik masyarakat. Puan menegaskan hak angket memang hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR, namun perlu dukungan masyarakat. Hal ini disampaikan Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret 2024. Menurutnya, dibutuhkan informasi dari lapangan apakah hak angket itu nantinya berguna atau tidak. Lebih lanjut, dikatakannya hak angket tak sekedar keinginan politik, sebaliknya perlu juga dukungan masyarakat. Puan mengungkapkan sejauh ini dirinya tak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR RI terkait hak angket. Dia menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket diatur dalam undang-undang di mana minimal diajukan 2 fraksi dan oleh 25 orang. Namun diakuinya hingga kini pimpinan DPR belum menerima pengajuan hak angket dari fraksi-fraksi. Sebagaimana diketahui, wacana hak angket pertama kali digulirkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menilai hak angket merupakan cara terbaik untuk melakukan klarifikasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan Ganjar itu pun disambut baik oleh partai pendukungnya PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi 2 hal. Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 52, pasal 53, dan pasal 54 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023. Bahwa perlu juga ditegaskan, pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 maupun keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Misalnya, putusan nomor 730/BDT PN Jakarta Pusat, tetapi tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, oleh Mardi Jaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso. Putusan nomor 283/BDTG PN SKT yang menyoal juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh orang lain.
Dr. Andes Aryono Lestari. Putusan nomor 56 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UN Jakarta juga tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh Sanggul Hamonangan Sirait. Ada 3 putusan yang lainnya, yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tampak jelas di dalam tabel, tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632 garis miring 2023 dan keputusan KPU nomor 1644 garis miring 2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini termohon, telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
Hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 belum terlaksana hingga saat ini. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengaku tak pernah memberikan instruksi kepada partainya untuk menggulirkan hak angket. Hal ini disampaikan Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret 2024. Saat ditanya apakah ada arahan darinya untuk fraksi PDIP terkait hak angket, Puan membantah. Diakuinya, ia tak pernah memberikan instruksi untuk menggulirkan hak angket. Puan menyatakan hak angket pada dasarnya adalah hak konstitusional anggota DPR. Dijelaskannya, bergulirnya hak angket memungkinkan jika hal itu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Diketahui wacana hak angket ini pertama kali digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini belum ada pergerakan di DPR untuk pengajuan. Sementara PKB mengaku belum menyerah untuk menggulirkan hak angket di DPR. Anggota DPR RI fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah turut memberikan jawaban. Menurutnya hak angket perlu dilakukan oleh DPR. Pasalnya banyak pertanyaan publik yang dinilai masih belum terjawab perihal penyelenggaraan pemilu 2024. Cawapres 03 Mahfud MD sempat menyinggung nama dan pernyataan Yusril Mahendra dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024. Tindakan Mahfud MD ini langsung direspon oleh Yusril. Pernyataan Yusril yang dicatut Mahfud ialah saat meminta MK agar tidak fokus pada masalah angka saat menangani sengketa hasil pemilihan presiden. Mahfud menyebutkan pernyataan itu diucapkan Yusril ketika menjadi ahli pada sidang sengketa hasil Pilpres 2014 lalu. Sementara Yusril saat ini menjadi ketua tim pembela Prabowo Gibran dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Yusril menyebut pendapatnya yang dikutip Mahfud MD adalah pendapat lama tahun 2014, sehingga pernyataannya itu bisa berubah seiring waktu. Meski demikian, ia membantah jika dirinya inkonsisten dengan pendapatnya tahun 2014 lalu itu. Dikatakan Yusril, saat itu ia menjadi saksi dalam sengketa Pilpres. Yusril menyebut MK tak seharusnya menjadi mahkamah kalkulator karena memiliki kewenangan memeriksa substansi penyelenggara pemilu. Dirinya tak mengelak bahwa saat itu ia mengatakan MK dapat membatalkan hasil pemilu. Namun dikatakannya saat itu berlaku Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang membagi kewenangan pelanggaran pemilu ke beberapa lembaga. Jika terjadi pelanggaran administratif, kewenangan ada pada Bawaslu, pelanggaran pidana berada pada Gakumdu. MK disebut hanya memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya, tidak memiliki wewenang untuk mengadili proses dan administrasi pemilu. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Kubu Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD telah mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan nama Mahfud yang menyebut bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang disinggung lagi oleh pengacara Hotman Paris. Melalui Instagram pribadinya, Hotman Paris mengunggah sebuah video berisi pernyataan Mahfud MD. Dalam video itu, Mahfud menyebut bahwa kecurangan dalam pemilu selalu ada. Pihak yang kalah juga akan langsung menyebut yang menang melakukan kecurangan. Ia lantas mengatakan pemilu dapat dinyatakan batal jika kecurangan yang dimaksud signifikan. Melalui keterangan unggahannya, Hotman Paris lantas mempertanyakan pernyataan Mahfud tersebut saat ini berlaku untuk siapa. Sementara Mahfud MD sebelumnya telah mengonfirmasi soal pernyataan viralnya itu pada 17 Februari 2024. Mahfud menjelaskan pernyataan itu disampaikan ketika dirinya disambangi oleh Komisi Pemilihan Umum yang dipimpin Hasyim Asyari. Saat itu, Hasyim baru saja memimpin lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Ia lantas memberitahu Hasyim bahwa nanti pasti ada gugatan pemilu curang. Namun demikian, Mahfud menegaskan sebuah gugatan sengketa pemilu di MK tidak selalu akan kalah. Apabila lembaga penjaga konstitusi itu menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat mendiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk ulang.
nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo Gibran yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 suara, atau setara dengan 58,58%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Hanya ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Bagian berikutnya yang mulia kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Kami izin hanya membacakan mungkin 2 saja yang mulia, total ada 36 laporan. Ya, silakan. Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua ada lagi laporan terhadap Cawapres paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu 2 dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, yang mulia. Pada sore hari ini kami telah merampungkan dan menyampaikan tanggapan kami satu pihak terkait pada perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Mungkin tadi dapat dilihat oleh rekan-rekan wartawan bahwa kami menyampaikan suatu organisasi yang sifatnya yuridis secara sistematis dan terstruktur untuk mematahkan dalil-dalil kepada para pemohon. Tentunya kemarin apa yang disampaikan pada beberapa hari yang lalu oleh senior-senior kami, hari inilah secara resmi kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Tentu pada bagian pertama kami sampaikan bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa sebagai forum untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon. Kemudian juga kita menyampaikan beberapa tuduhan yang dilakukan oleh pemohon 1 maupun pemohon pada perkara nomor 2 terkait dengan adanya suatu pemberian bansos
terkait ada campur tangan nepotisme daripada Presiden Joko Widodo yang sama sekali betul-betul tidak ada korelasinya dan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendegradasi adanya suatu kekurangan daripada jumlah hasil suara total daripada pihak terkait paslon nomor 2. Kemudian juga pada perkara nomor 2 didalilkan bahwa suara pihak terkait ini adalah 0. Bisa dibayangkan 90 juta lebih masyarakat Republik Indonesia dinolkan. Nah, itulah suatu hal, atau pemahaman yang harus diberikan secara mendalam. Apakah bisa Mahkamah Konstitusi itu menegasikan suara preferensi juta lebih itu sendiri? Artinya 50% rakyat Indonesia telah menghakikatkan, telah memberikan amanah dan memberikan kepercayaan kepada paslon nomor 2 untuk menjadi presiden di tahun 2024-2029. Tentunya selepas ini agenda acara akan dilanjutkan dengan pemberian keterangan daripada Bawaslu dan diharapkan pada minggu depan hari Senin akan dimulai cara pembuktian yang akan dimulai pada perkara nomor 1 dari pihak pemohon 1 dan kita lihat bagaimana pemohon itu mengartikulasikan dan memberikan suatu pembuktian nyata terhadap dalil-dalil argumentasinya sebagai permohonan. Mungkin sedikit saja dari kami kembalikan kepada produser sebagai ketua tim. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.